Kita akan diberkati dengan kesaksian ya seorang ibu yang hidupnya sekarang ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya hidupnya semakin lebih baik dan lebih berharga di mata Tuhan. Ya, saya mengundang Ibu NN ya. Bisa dibuka mute-nya, Bu? Ya, shalom. Shalom, Bu. Shalom. Ya, sudah siap ya untuk bersaksi ya? Ya, puji Tuhan. silahkan. Ya, silahkan waktu dan kesempatannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Terima kasih ya kepada Ibu Eli yang telah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi di PD Victory. Saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya lahir di keluarga yang bisa dibilang broken home ya, di mana tuh saya merasakan kurang kasih sayang orang tua, terutama kasih sayang seorang papa. Saya memeluk suatu agama, tapi kalaupun begitu, iman saya belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Yang dalam artinya tuh saya nggak intim dengan Tuhan. Jadi kalau saya ke gereja hanya seperti rutinitas, pergi dan pulang seperti itu ya. Nah, singkat cerita, saya menikah di usia yang tergolong sangat muda dengan laki-laki yang beda usianya jauh dari saya. Tapi saya menikah bukan karena perjodohan dari orang tua, melainkan atas keinginan saya sendiri ya. Karena ya sama-sama suka, sama-sama cinta ya dengan suami saya. Awal pernikahan saya baik-baik aja. Saya tidak pernah bertengkar dengan suami. Keluarga kami bisa dibilang harmonis. Ekonomi saya juga bisa dibilang lebih dari cukup. Tapi setelah di usia pernikahan yang ke-12 tahun, barulah terbongkar. Kalau sebelumnya suami saya pernah punya istri pertama. Ya pada saat itu hati saya tuh kaget ya, sedih, menangis, kecewa, seperti disambar petir, semua campur aduk. Jadi dari awal pernikahan saya tidak tahu sama sekali dengan rahasia yang suami saya simpan, dan yang lebih membuat saya kecewa, mertua dan keluarga suami yang menutupi dari awal. Ya, tapi setanda-tandanya kebohongan disimpan ya suatu saat akan terbongkar juga. Dengan keadaan yang sudah terlanjur, saya tetap jalani terus rumah tangga saya bersama dengan suami, yang juga bisa dibilang suami orang ya, suami bersama. Jadi sampai di tahun 2014, usaha suami saya mengalami suatu kebangkrutan dan trouble ya, yang mengharuskan saya menjual semua aset seperti rumah, mobil, dan lainnya. Karena memang dari istri pertama tidak mau tahu gitu, sehingga saya harus mengalah. Karena saya pikirkan suami saya juga gitu, jadi mau tidak mau saya merelakan kehilangan semua harta. Karena waktu itu suami saya bermasalah dengan hukum ya, yang mengharuskan berurusan dengan kejaksaan. Nah setelah itu kehidupan kami makin sulit. Ya, kami harus mengontrak rumah, dan kontraknya itu bukan di rumah komplek. Saya harus kontrak rumah di rumah petakan ya, yang sempit. Dan anak saya juga terancam putus sekolah karena kami tidak ada uang gitu. Suami saya bisa dibilang pengangguran, sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada modal untuk usaha. Jadi selama ini saya mencari uang. Saya mencari uang untuk makan hari-hari. Jadi untuk kontrak rumah pun kadang-kadang lebih sering nunggak gitu. Sampai tiba saya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, di situ saya mulai masuk Kristen ya, dan saya ingin dibaptis ulang gitu. Saya mau menyerahkan diri saya sama Tuhan Yesus. Dan ikut Tuhan itu tidak mudah. Saya masih harus melewati beberapa proses gitu, proses kehidupan saya ya. Jadi waktu itu anak saya yang nomor 2 dan 3 sudah tidak boleh sekolah lagi karena anak saya itu menunggak SPP ya, bayaran sekolah. Ya jujur secara manusia saya tidak kuat gitu. Masalah datang silih berganti. Sampai saya berpikiran gini, Tuhan kok semakin saya ikut Tuhan, kok makin banyak ya pergumulan yang saya hadapi, dari masalah tunggakan rumah sampai sekolah anak-anak dan lain-lain sebagainya deh, banyak ya. Tapi di sini saya mulai belajar berserah gitu. Karena saya tahu di saat kita berserah dan mengangkat tangan, di situ kuasa Tuhan bekerja.
Jadi pada waktu saya mengalami pergumulan itu, saya berdoa gitu, saya menangis di hadapan Tuhan, saya menyerahkan semua pergumulan saya gitu sama Tuhan. Dan yang terutama, saya mohon pengampunan dari Tuhan. Seringkali saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan ampuni saya banyak salah sama Tuhan. Jadi setiap doa saya selalu saya minta ampun. Nah benar aja ya, Tuhan nyatakan mujizatnya satu persatu dalam kehidupan saya. Tapi di balik semua ini, ada harga yang harus dibayar. Ya, rumah tangga yang saya bangun berpuluh-puluh tahun dengan suatu komitmen harus berakhir dengan perpisahan. Jadi di mana waktu itu suami saya kembali dengan istri pertamanya. Ya, sedih sih, sedih gitu ya. Dan mulai saat itu saya tinggal bersama keempat anak saya, dan puji Tuhan, walaupun saya harus membanting tulang untuk membesarkan anak-anak, Tuhan Yesus yang menyertai saya. Dan saya percaya Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidup saya yakin Tuhan akan topang saya gitu. Dan walaupun saya sampai jatuh, itu tidak akan tergeletak, itu saya alami sendiri. Jadi walaupun saya sampai menunggak apa, Tuhan tidak akan membiarkan saya tuh sampai terlunta-lunta di jalan, gitu loh. Karena saya percaya banget ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu menepati janji gitu. Memang Tuhan ikut Tuhan itu tidak dijamin kita tidak ada masalah ya, tapi Tuhan berjanji di setiap masalah Dia pasti sertai. Dan itu benar-benar saya alami selama 7 tahun ya, saya hidup bersama anak-anak saya. Saya juga pernah mengalami suatu kondisi kejiwaan, di mana dokter memvonis saya mengalami combined depresif. Jadi saya tuh kalau misalnya nggak tidur tuh bisa 3-4 hari, itu kuat. Dan siangnya juga nggak pernah tidur. Dan saya tuh harus berobat terapi ya, rutin minum obat, rutin ke dokter. Di situ saya dikasih obat-obatan seperti obat tidur, antidepresi lah segala macam ya. Nah sampai tiba saya mendengar khotbah dari Bu Eli ya di YouTube. Nah di situ lalu saya khotbahnya Bu Eli itu menyentuh hati saya banget gitu kan. Lalu saya mulai mencari nih Bu Eli dari di Instagram, pokoknya semuanya saya cari dah mengenai Bu Eli ya. Nah saat itu saya mulai mengikuti Bu Eli. Lalu Tuhan memakai Bu Eli ya untuk membimbing saya, menegur saya. Sampai ada khotbah Bu Eli yang benar-benar menyentuh hati saya. Kok sama ya dengan apa yang saya rasakan ya? Yang tentang seorang ibu yang ketergantungan obat tidur gitu. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti konsumsi obat depresi, obat tidur gitu yang hanya membuat saya lemas dan lupa ya. Saya mulai hubungin Bu Eli, lalu kita doa bersama. Nah, di saat itu mulai saat itu saya semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Ya dengan bimbingan Bu Eli juga, saya makin intim sama Tuhan. Saya percaya banget Tuhan itu sangat baik gitu. Tuhan yang membantu saya untuk bisa melewati semuanya ini. Saya juga udah selalu saat teduh setiap pagi, saya baca firman. So, saya benar-benar mau intim sama Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya sama Tuhan. Nah setelah saya ikut Tuhan Yesus begitu, ya memang keadaan saya benar-benar drastis ya. Jadi walaupun saya hidupnya tidak berkemewahan seperti dulu gitu, tapi saya punya damai sejahtera. Poin akhir yang saya dapat dalam hidup intim dan berjalan bersama Tuhan tuh hidup saya merasa damai. Saya juga mendapatkan suatu anugerah yang terbesar ya, berupa anak-anak yang baik, pinter, mandiri. Anak saya tuh bukan tipe anak yang menuntut ya, mami aku harus punya ini, mami aku harus seperti ini, seperti itu, teman punya ini aku harus punya, tidak ya. Itu puji Tuhan, makanya aku bilang itu berkat yang luar biasa bagi aku ya. Terutama anak-anakku takut akan Tuhan. Jadi anakku yang pertama juga melayani Tuhan, ya ikut ambil bagian ya dalam pelayanan. Anakku yang kedua juga, dan nomor 3 belum ya. Dan walaupun endingnya tuh aku harus kehilangan suami ya. Jadi aku memilih untuk hidup sendiri gitu. Jadi sekarang aku kehilangan suami nggak apa-apa gitu. Aku tetap komitmen sama rumah tangga aku. Udah nggak apa-apa, aku sendiri, aku jalani semua ini. Aku terima prosesnya, aku terima endingnya kayak gini Tuhan. Tapi aku percaya gitu. Tuhan pasti sertai aku. Nah puji Tuhan, anakku yang pertama sekarang juga udah kerja sambil kuliah. Yang kedua juga sudah kerja, semua itu karena Tuhan ya. Tuhan yang memberikan masa depan yang baik untuk anak-anakku. Yang ketiga juga sudah lulus sekolah tahun ini, dan yang keempat masih SD ya, masih SD kelas 5 gitu. Nah itulah kesaksian dari saya ya. Semoga kesaksian apa yang saya alami ini bisa membawa berkat bagi semua orang ya, bagi wanita juga, memberi kekuatan gitu. Sekian Pak Frans.
kesaksian Oke. saya. Jangan live dulu sebentar ya. Berikan dulu tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan. Wah, luar biasa ya. Ternyata Ibu NN ini menikah dengan orang yang sebenarnya punya istri dan dia nggak tahu sama sekali. Ya. Nah, tapi akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan ya akhirnya sang suami kembali kepada istri yang pertama. Nggak mudah ya untuk Bu NN. Nah, pertanyaan saya begini Bu, sekarang untuk membesarkan anak-anak, menghidupi anak-anak selama ini, dari mana Bu biayanya? Iya. Jadi saya ini yang memang tadinya hidup bercukupan ya, berkemewahan ya, terus terang sempat drop juga ya, makanya sempat divonis depresi ya, seperti itu ya Pak Frans. Saya bukan tipe orang yang gengsi ya, jadi dari pas ada sampai saya jatuh susah semua saya kerjain, dari ngerawat manula, kayak teman saya kan banyak, misalnya share mau kamu mau nggak ya untuk ini ngerawat nenek-nenek gitu, oh mau. Terus pernah ada temen perlu asisten rumah tangga gitu, kamu mau nggak? Oh aku mau gitu. Nah terus juga aku kan punya keahlian ya seperti bikin-bikin kue gitu. Jadi semua aku kerjain. Teman punya dagangan ini jualin, aku kerjain. Yang penting aku selalu hidup di jalan Tuhan, cari uang dengan cara yang benar gitu. Jadi apa aja aku kerjain Pak Frans, dari mulai asisten rumah tangga pernah, ngurusin manula pernah. Terus juga sedih, memang sedih banget ya Pak Frans ya. Jujur aku juga kayak mau nangis lagi nih kalau inget kisahku. Terus sampai jual kue juga, bikin kue, catering. Dan sekarang kebetulan aku lagi jual-jual sembako Pak Frans gitu. Keliling panas-panasan nggak apa-apa lah gitu. Yang penting di mata Tuhan aku mulia. Mungkin pekerjaanku kayak kuli ya gitu ya Pak Frans ya, karena kan harus ke pasar gotong-gotong barang, tapi aku kerjain semua dengan sukacita gitu. Wow, luar biasa. Dengan apapun yang bisa dikerjakan tuh, semua udah tepuk tangan lagi gitu. Wah, berarti apapun Anda kerjakan, ada yang kasih 2 jempol ya untuk bisa menghidupi 4 anak. Pertanyaan saya yang kedua, berniat untuk menikah lagi nggak? Tidak Pak Frans, saya komitmennya pada pernikahan saya, pada rumah tangga saya gitu. Tidak, saya memilih ikut Tuhan Yesus dan besarkan 4 anak saya. Wah, luar biasa, luar biasa. Tuh ada tepuk tangan lagi, nggak berhenti-berhenti. Ya, support buat Ibu NN ya. Kita percaya bahwa ini karya Tuhan luar biasa, sampai hari ini terpelihara sempurna. Nggak gampang, saya aja punya anak satu aja, nggak gampang. Ini 4 anak ya. Namun Tuhan pelihara dengan sempurna. Ya, saya percaya kesaksian Ibu sangat menginspirasi. Ya, mungkin di tempat ini ada ibu-ibu yang merasa sendiri, yang ditinggalkan atau apa. Tenang, ini dengan 4 anak, ya harus berjuang sampai jadi asisten rumah tangga. Saya saya sempat mendengar dulu kesaksiannya, tapi wah ini luar biasa, ini dahsyat, ini luar biasa. Sekali lagi dong, tepuk tangan, ya tepuk tangan dan kasih 2 jempol buat Ibu NN. Ya, terima kasih Ibu NN yang sudah menjadi berkat ya. Kita akan mendukung Ibu NN terus di dalam doa supaya semua keturunannya tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bu NN. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala, Ibu Eli Kurniawati. Silakan Bu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tetap memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami hari-hari ini rindu terus Tuhan untuk bisa memuji, menyembah Engkau. Kami punya rasa haus Tuhan, karena kami tahu Tuhan hari-hari ini prioritas hidup kami hanya Engkau. Kami tidak mau Tuhan memprioritaskan waktu kami untuk perkara sia-sia, karena kami sadar hari-hari ini Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa membawa kami hidup di dalam satu kedamaian selain kami memiliki Kristus. Ketika kami berkata Tuhan, ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya melalui kesaksian malam ini, itu akan membuat kami semakin dikuatkan Tuhan. Kami semakin melihat betapa Engkau mencintai kami. Engkau sang pemelihara kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Lawat setiap kami yang bergabung malam ini dan semua kemuliaan kembali kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Suara saya bagus ya, Franz? Bagus ya? Oke ya, saya takut wifi-nya. Kita percaya kalau kita lihat kesaksian ini, kita sadar loh ya. Apapun kesalahan kita di masa lalu ya, memang waktu Ibu NN sempat konseling sama saya. Dia tahu dia harus ada satu harga yang harus dibayar. Walaupun pada awalnya dia cerita dia sama sekali tidak pernah tahu bahwa dia ditipu dalam pernikahannya. Setelah 12 tahun baru dia sadar. Tapi harga yang harus dibayar itu tidak main-main. Ya, kalau lihat suaranya, saudara pasti tahu ini kan ditutup ya. Masih muda, cantik lagi. Ya, godaan pasti kalau dibilang banyak, walaupun anak 4, tapi masih cantik, masih muda, saudara ya. Saya percaya tidak gampang jalani dengan 4 orang anak. Kalau dipikir-pikir, kalau tanpa Tuhan dia pingin enggak jalan shortcut ya. Tadi siang saya dengar mami saya lagi telepon sama seseorang, nggak tahu siapa, pas saya ada di samping mami saya. Mami saya bilang gini, mami saya, katanya sekarang ini banyak loh istri-istri sekarang jadi simpanan karena cari uang susah, suaminya pada kolaps. Terus istri-istri sekarang pada selingkuh karena suaminya sudah tidak punya uang, dia cari penghasilan, ambil suami orang. Lihat ya, dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Kita tahu ada banyak orang dunia yang sudah mengambil jalan pintas hanya untuk bertahan hidup. Tapi buat saudara dan saya hari ini, bertahan hidup bersama Tuhan, saudara tidak perlu berkompromi dosa. Percayalah, Tuhan yang saudara sembah hari-hari ini justru Dia akan menyatakan kuasanya secara sempurna. Dia akan buktikan kepada dunia bahwa Dia akan memelihara setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu takut selama hidup kita benar, selama kita hidup di dalam track-nya Tuhan, sesulit apapun, percayalah. Hidup saudara tidak perlu diragukan. Bu NN melihat pemeliharaan Tuhan. Dia dengan 4 orang anak dipelihara Tuhan sampai hari ini. Percayalah, nanti kita akan lihat firman ayatnya. Ya, yuk kita buka dulu. Amsal 2 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca dulu. Hari ini tidak perlu takut. Kita mengalami keadaan apapun, tidak perlu takut. Amsal 2 ayat 7-8. Yuk kita baca. Ia, Tuhan, menyediakan pertolongan ya bagi orang siapa yang jujur. Lihat ya, menjadi perisai bagi orang siapa, saudara, yang tidak bercela lakunya. Perisai itu pagar, saudara, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Hari ini pastikan buat saudara dan saya hidup di akhir zaman, tidak perlu kejar apapun. Hari ini Tuhan sudah memberikan jaminan, ya. Dia berjanji pasti ada pertolongan buat setiap orang yang jujur. Hari ini Tuhan berjanji, aku yang akan jadi perisai buat orang-orang yang tidak bercela lakunya. Bahkan Tuhan berjanji dia akan memelihara orang-orang yang setia. Hari ini apapun kehidupan saudara, yang perlu saudara hari ini introspeksi diri, yaitu apakah hidup saudara tetap jadi orang yang jujur, seperti pengalaman Bu NN, dia tetap hidup walaupun kalau mau jalan singkat ada banyak mungkin penawaran, yuk jadi istri simpananku, 4 anakmu terjamin, kamu ndak usah jual sembako, kamu ndak usah jual makanan, kamu ndak usah menawarkan barang dagangan panas-panas seperti seorang sales dan sebagainya. Kalau mikir hidup ndak jujur, enak loh saudara. Sudah jadi istri simpanan, duduk seperti istrinya bos, 4 anak dipelihara, dapat uang, tidak perlu panas-panas. Enak enggak saudara? Tapi buat saudara dan saya, semua itu yang jika itu dilakukan, ada harga yang harus dibayar.
Ya, setiap dosa apapun kalau saudara bertobat pasti diampuni. Tapi harga yang harus dibayar itu yang tidak sebanding nanti dengan nikmatnya. Lebih baik seperti Bu NN, bersakit-sakit dahulu, jujur. Percayalah Tuhan menjamin selalu ada pertolongan yang tepat waktu buat orang-orang jujur. Bakal pagar perisai daripada Tuhan buat orang-orang yang tidak bercela jalannya. Itu selalu memagari setiap orang benar dan keturunannya. Bahkan pemelihara bagi orang-orang yang setia. Yuk kita lihat dulu bagaimana judul khotbah saya hari ini adalah saya sampai lupa tadi, penyertaanmu sempurna ya, karena tadi saya lupa mau pesenin Fran nanti lagu closingnya lagu penyertaanmu sempurna, saya itu lupa mau ngomong itu sama Fran ya. Yuk baca, yuk Yesaya 51 ayat 6 dan 8b ya. Bagaimana hari ini saudara tidak perlu takut kalau dunia pusing 7 keliling, tapi buat saudara dan saya Tuhan berkata malam ini, nak, penyertaanku itu sempurna. Tidak perlu diragukan lagi atas penyertaanku. Baca, Yesaya 51 ayat 6 dan 8b. Arahkanlah matamu ke langit, lihatlah ke bumi ya di bawah, sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang usang. Penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi ini, lihat ya, hari ini dunia boleh kacau balau. Saudara lihat kematian itu seperti nyamuk, saudara ya. Kematian di mana-mana. Dunia ini sudah gelap. Semuanya kacau, ekonomi kacau, semua. Kalau kita lihat hari-hari ini keadaan kita benar-benar tidak normal, saudara. Ya, yang punya uang tidak bisa beli kamar. Beberapa hari yang lalu saya diminta tolong ya untuk cari kamar buat orang yang lagi dalam keadaan sisa suaminya. Tapi saya bilang gini, di mana carinya? Dia bilang, tolong Bu Eli, saya berusaha cari, tapi tetap tidak ada. Sampai akhirnya ya dia putar seluruh di mana di kota Surabaya, dia cari rumah sakit yang kosong, yang mana IGD, semuanya tidak ada. Baru dia berkata, hari ini kehidupan ini aneh. Punya uang, please, mau dibayar. Padahal dia mau bayar berapa? Kalau satu kamar, misalnya harganya, itu orang yang punya uang, ya jelas saudara. Misalnya satu kamar 5 juta, dia bersedia bayar saudara 4 kali lipat. Itu pun tidak ada kamar yang tersedia saudara. Hari ini kita hidup ini aneh. Ini membuktikan bahwa bukan uang segala-galanya. Dulu dunia berkata, uang segala-galanya. Tapi hari ini saudara punya uang sekalipun, saudara kalau memang rumah sakit ICU sudah tidak bisa menerima saudara, saudara akan saturasi habis saudara. Saturasi itu kalau sudah 80 ya 85 itu turunnya cepat 70 50 ya. Itu cepat sekali. Tiba-tiba saudara sudah koma ya, di angka tertentu koma, dan setelah itu saudara tinggal bye-bye gitu ya. Saudara sudah tidak tahu, hilang ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Kalaupun saudara hari ini memang sudah waktunya pulang ke rumah Bapak, saudara dan saya tetap dijamin. Karena Tuhan berkata, penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara lihat kata-katanya. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya malam ini Tuhan bicara, penyertaanku itu sempurna, enggak usah takut. Kamu kalau lihat dunia ini banyak kematian, semuanya kacau. Tetapi aku sebagai Tuhan Allah, aku ini yang menjamin hidup anak-anakku, ada kelepasan yang kuberikan tetap untuk selama-lamanya. Yang kedua, lihat ya, keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudara dan saya percaya bahwa ada satu keselamatan, satu kelepasan yang tidak akan berakhir. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap selama-lamanya.
dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut. Ini luar biasanya. Makanya kenapa Bu Eli itu kalau cerita kok sering keturunan. Tapi memang firman Tuhan nyata, saudara. Kalau saudara baca konteks ini, kelepasan yang kuberikan akan lanjut. Dari keturunan kepada keturunan. Itu sebabnya hari ini seperti Bu NN berani bayar harga. Dia tetap hidup jujur. Dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan yang dia kejar. Karena dia sangat mencintai 4 keturunannya kelak. Amin, saudara. 3 hal yang akan saya bahas. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Kelepasan dari Tuhan akan tetap selama-lamanya. Yang kedua, keselamatan dari Tuhan itu juga akan tetap selama-lamanya. Buat orang dunia pusing. Mereka mati tidak tahu, makanya banyak orang takut mati hari-hari ini. Tapi buat saudara dan saya, kalau Tuhan sudah berkata, nak, tidak usah takut. Di dalam aku selalu ada penyertaan yang sempurna. Kelepasanku selama-lamanya. Keselamatanku selama-lamanya. Enak ya saudara, sudah Tuhan berikan loh satu gambaran. Yang menjadi masalah hari ini, banyak orang tidak yakin. Masa ya Tuhan, kalau mati bisa surga ya Tuhan. Aku takut mati karena nanti masuk neraka. Ya, kita percaya kita ini sudah dibayar lunas. Selama saudara hidup jadi orang benar, selama hidup saudara hari ini, ya hidupmu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak perlu takut. Sesulit apapun. Yang ketiga, ada pemeliharaan Tuhan dari keturunan kepada keturunan. Hari ini kita percaya warisan abadi, kita sedang persiapkan, ya. Seperti khotbah-khotbah saya selalu bilang gini, ibu-ibu tidak perlu takut. Kalaupun mungkin hari ini sudah susah, ya bapak-bapak juga, kok rasanya ikut Tuhan itu orang dunia yang tipu sana, jahat, enak. Sementara kita jadi orang benar, hidup taat, ya hidupnya ya begini-begini aja Bu Eli, tidak bisa cepat kaya. Percuma kalau cepat kaya, tapi saudara mengakhiri hidupmu dengan daging, buat apa? Ya, tapi hari ini walaupun hidupmu pas butuh, pas cukup ya, artinya setiap saudara butuh, di situ Tuhan mencukupkan. Yang penting itu sudah lebih baik saudara. Kenapa? Karena saudara ketika hidupmu tetap di dalam tracknya Tuhan, percayalah ada kelepasan, keselamatan, keturunanmu dijamin. Saudara hari ini sedang deposito dengan penderitaan rasa sakitmu sebagai orang benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, pemeliharaan Tuhan selalu dijamin. Saudara sedang investasi mengumpulkan warisan abadi buat keturunan orang benar. Yuk kita lihat ya, supaya cepat waktunya. Bagaimana kelepasan yang dari Tuhan? Yuk kita belajar dari seorang Daud. Mazmur 55 ayat 18, 19 dan 23. Mazmur 55 ayat 18, 19, 23 ya. Hari ini yuk kita yang lagi panik, kita mau malam ini datang sama Tuhan. Tuhan, tidak ada seorang sosok siapapun hari ini, tidak ada saudara yang bisa melepaskan saudara dari masa-masa yang tersulit. Hanya Yesus, karena Dia berkata malam ini, penyertaanku selalu sempurna. Orang dunia tidak pernah tahu ada jaminan. Walaupun engkau aku izinkan hidup melewati lembah apapun, tapi aku selalu hadir dengan penyertaanku yang sempurna. Baca Mazmur 55, ini kelepasannya. Di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis. Ada berapa banyak orang hari-hari ini pagi, siang, malam cemas. Nangis isinya, apalagi yang habis ditinggal orang-orang terdekat yang dikasih, nangis Bu Eli kenapa? Tadi saya barusan terima konseling sebelum khotbah ya, ada seorang ibu yang meninggal suaminya, dia barusan dia nangis, Bu Eli kenapa Tuhan tega? Saya dan suami setiap malam selalu berdoa syafaat, selalu membangun mezbah, tapi kenapa Tuhan izinkan suami saya yang baik dipanggil Tuhan begitu cepat ya kena COVID saudara.
Kita percaya hari ini kita tidak pernah mengerti apa yang dibalik semua ini. Tapi yang pasti Tuhan itu tetap baik. Lihat ya, Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Inilah kelepasan yang daripada Tuhan. Saudara, hari ini siapapun yang cemas hari ini, yuk kita hanya mau datang kepada Tuhan. Kita tahu kelepasan dari Tuhan itu kenapa. Yuk kita baca bawahnya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Lihat ya. Orang benar tidak akan goyah selama-lamanya. Kita percaya masa pandemi ini pasti berlalu, saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang diam kurang kerjaan. Tuhan berkata malam ini selalu ada kelepasan yang akan aku kerjakan di balik masa-masa pandemi ini. Tidak akan selamanya aku izinkan orang benar itu goyah. Kelepasan yang dari Tuhan, karena Tuhan itu akan mendengar seruan doa, saudara. Malam ini tidak ada doamu yang sia-sia, walaupun sudah 1 tahun setengah lebih kita lagi menjerit-jerit sama Tuhan. Lalu kan pandemi ini, tapi nyatanya varian-varian yang lebih jahat itu ada, saudara. Hari ini kita percaya tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan itu mendengar seruan dan doa kita. Yang kedua, kelepasan yang dari Tuhan. Tuhan akan membebaskan saudara dan saya secara aman. Dari apa, saudara? Dari musuh yang berduyun-duyun. Hari ini masalahmu datang berentetan. Ya, satu belum selesai, datang lagi. Percayalah, malam ini Tuhan berkata, aku akan membebaskan setiap orang benar, tidak selamanya. Aku berjanji membebaskannya secara aman, saudara. Ada kata aman. Saudara tangkap ya, ada kata aman itu berarti semua pasti mendatangkan kebaikan. Saudara dan saya tidak perlu takut. Yang ketiga, ya, Tuhan akan memelihara saudara dan saya di tengah tekanan ini. Makanya firman berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara hidupmu. Tuhan itu akan hadir dalam hidup saudara dan saya untuk memelihara saudara dan saya di tengah kepanikan masa-masa pandemi ini. Saudara percaya Tuhan punya sumber di atas segala sumber. Kalau Dia berjanji memelihara saudara di masa pandemi ini, saudara tidak perlu takut. Walaupun dunia ini resesi, dunia ini ngalami goncangan yang hebat, tapi percayalah, masa-masa ini Dia akan menunjukkan bagaimana pemeliharaannya secara luar biasa atas hidup orang benar. Amin, saudara. Yuk, saya mendengar satu kesaksian ya, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang telepon ke saya, dia bilang gini, Bu Eli, terima kasih ya Bu Eli buat doanya. Ya, singkat cerita, dia berkata, hari itu dia mendapati suaminya sakit, tiba-tiba kolaps ya. Dan saya tahu ibu ini mengalami keuangan yang krisis, saudara. Mungkin secara akal setelah berapa hari dia telepon, dia berkata gini, biaya untuk membiayai penyakit suami saya itu jumlahnya besar, Bu Eli. Yuk, kita cuma bisa dukung dalam doa ya. Dan ibu ini luar biasa imannya. Dia percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu, kalau dia jadi anak Tuhan, Tuhan itu pasti pelihara. Dia bilang gini, saya percaya Tuhan itu sang pemelihara hidup saya dan suami saya. Bagaimanapun Tuhan pasti sediakan nanti dananya. Benar, beberapa hari yang lalu dia telepon, saudara tahu, habis ratusan juta. Tapi yang luar biasa, semua biaya rumah sakit ditutup lunas terbayar. Dan suaminya perlahan-lahan mengalami pemulihan. Dia bilang, dari mana saya tidak tahu Bu Eli.
uang segitu banyak, ada donatur yang tanpa nama, ada beberapa orang bisa transfer dalam rekeningnya. Bahkan Tuhan sediakan lebih dari yang dia butuhkan. Itu artinya pemeliharaan Tuhan. Hari ini tidak perlu takut. Tuhan punya stok di surga, itu lebih dari yang saudara butuhkan. Karena dia setia untuk menggenapi janjinya. Dia setia menyediakan kasih setianya yang setiap hari selalu baru. Sehingga saudara dan saya hari ini hidup di dalam pemeliharaan dengan sumber yang tidak terbatas. Saudara mengharapkan manusia, itu sumbernya yang terbatas. Tapi kalau saudara hari ini fokus kepada kelepasan Tuhan, percayalah hari ini Tuhan itu dengar seruan doa saudara. Bukan dia tidak mendengar, Tuhan akan membebaskan saudara dan saya secara aman. Dan yang ketiga, Tuhan akan memelihara saudara dan saya dalam masa-masa kekhawatiran ini. Saudara pasti dipelihara secara luar biasa. Amin saudara. Yuk kita lihat yang kedua. Satu ayat nanti kita selesai ya. Ada keselamatan yang daripada Tuhan. Yuk kita tidak perlu ragukan dengan keselamatan Tuhan. Makanya hari ini tenang saudara, tenang. Bilang sama diri saudara, tenang, tenang. Tidak usah takut. Tuhan ada di masa pandemi ini. Tuhan ada walaupun dunia ada banyak kematian di mana-mana. Tuhan itu ada ya. Yuk kita baca Kisah Rasul 3 ayat 16 dan 19. Kisah Rasul 3 ayat 16 dan 19. Yuk kita baca ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Lihat ya, hari ini kita percaya dalam nama Yesus kan? Apapun yang terjadi hidupmu ketika engkau percaya dalam nama Yesus pasti ada keselamatan ya. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Lihat ya saudara, orang ini depan kamu yang sakit-sakit hari ini. Yuk, hanya ada satu nama. Kalau dokter sudah terbatas, oksigen terbatas, ICU terbatas, rumah sakit terbatas, tenaga medis terbatas. Percayalah saudara dan saya datang kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah sumber keselamatan ya. Nama Yesus akan menguatkan saudara dan saya di hari-hari ini. Lihat ya firman-Nya. Yang kedua, yaitu bilur Yesus akan menyembuhkan saudara dan saya hari-hari ini. Karena itu sadarilah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Hari ini sekelam apapun masa lalumu, jangan merasa tertuduh. Tuhan, saya ini mungkin dosanya besar sehingga Tuhan itu cuek. Nah, saudara, darah Yesus itu sudah membasuh, menghapuskan dosa kita ketika kita sadar. Itu tadi loh, ada penolong, ada perisai buat orang jujur, ada perisai buat orang yang tidak bercela jalannya. Kita percaya hari ini jangan gampang diintimidasi iblis karena dia berjalan berkeliling mengaum-ngaum mencari anak Tuhan yang dapat ditelan. Lah saudara hari ini karena panik lihat kenyataan, saudara gampang untuk ditelan iblis. Hari ini kita berjuang untuk melawan iblis, yaitu katakan enggak iblis. Hari ini ada nama Yesus yang akan menguatkanku. Katakan, firman ini katakan untuk melawan segala tipu daya iblis. Hari ini katakan ada bilur Yesus. Jangan taruh sudah kena COVID, bingung, mati ya, nanti sesak napas, nanti ICU, nanti koma. Ada banyak orang yang panik. Ya, percaya hari ini pikiran yang sehat, pikiran yang hati yang gembira, itu adalah obat yang manjur. Kita percaya hari ini keselamatan selama-lamanya karena ada nama Yesus yang akan menguatkan saudara dan saya di akhir zaman ini. Yang kedua yaitu ada bilur Yesus
Yesus yang menyembuhkan saudara dan saya. Yang ketiga, ada darah Yesus yang menghapuskan dosa saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini, yuk kita jadi anak Tuhan. Yakinlah ada kelepasan, ada keselamatan yang selama-lamanya sudah dijamin, sehingga saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Amin. Jadi anak Tuhan tuh hari ini harus kuat saudara, harus strong. Jangan loyo, sehingga apa? Gampang iblis putung. Oh ini gampang ini ditelan. Lihat, belum apa-apa imannya sudah up and down. Panik, depresi, ya. Kita semua nggak mau seperti itu. Yuk kita buka yang terakhir. Pemeliharaan Tuhan sampai keturunan itu gimana saudara? Ya, ini ayat beberapa yang saya ambil. Begitu banyak janji Tuhan buat keturunan orang benar di firman Tuhan. Yuk kita baca. Mazmur 119 ayat 90a. Kita baca terlebih dahulu. Mazmur, setelah itu selesai, Frans siap-siap ya sebentar lagi. Mazmur 119 ayat 90a ya. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan, ya. Lihat ya, sifat Tuhan itu setia saudara, ya. Yang Amsal 20 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. Orang benar yang bersih kelakuannya, apa saudara? Berbahagialah apa saudara? Keturunannya. Hari ini yuk kejar aja hidup bersih, sudah enggak usah panik. Yang penting hidupmu bersih, hidupmu jujur, enggak bercela. Nanti keturunannya berbahagia. Buka Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa ya. Apa yang dijamin, yang dipelihara Tuhan dari keturunan ke keturunan? Yang pertama, keturunannya berbahagia. Keturunannya tidak minta-minta, malah memberi pinjaman. Itu berarti surplus apa minus saudara? Kalau memberi pinjaman itu surplus atau minus saudara? Hari ini pastikan apapun yang saudara lakukan, nanti yang nikmati saudara pasti keturunan ya. Yang ketiga, keturunannya menjadi berkat. Siapa yang nggak kepingin kalau kita meninggal keturunan kita hidupnya jadi berkat daripada jadi batu sandungan? Lebih baik keturunan kita jadi berkat buat banyak orang, itu berarti keturunan kita akan menjadi keturunan orang benar yang diberkati. Bayangkan kalau kita hari ini hidup sembrono, ya teladan Kristus tidak ada, itu dikopi sama anak-anak. Kalau kita dikopi saudara, apa yang akan dikopi keteladanan kalau kita hidup menyimpang ke kanan ke kiri? Ya, khususnya orang-orang yang kasih tahu buat ibu-ibu ya yang sudah hari ini susah, jangan sampai ya mungkin ada tetangga atau orang sekitar yang mulai berpikir negatif untuk jadi istri simpanan. Kasihan keturunannya. Kasih firman ini. Kamu ndak kasihan tam besok kalau keturunanmu hidupnya ndak bahagia, hidupnya malah minus. Sudah gitu hidupnya jadi batu sandungan. Karena lihat kamu contoh yang ndak baik. Kita hari ini yuk rela saudara. Kalau Tuhan penyertaannya sempurna, ya kita percaya 3 hal itu tadi, ada kelepasan selama-lamanya, ada keselamatan selama-lamanya. Yang ketiga, percayalah, enak saudara, seperti Bu NN, saya terlalu percaya dengan kesetiaannya, dengan pertobatannya, dengan hari ini dia mengakui segala kesalahan kelemahannya di hadapan Tuhan. Dia sedang membuka pintu berkat buat 4 anaknya. Walaupun kelihatannya memalukan, ya kalau saya lagi WA dia lagi WA saya tanya lagi ngapain, dia jawab saya lagi ke pasar Bu, lagi masarin barang dagangan panas-panas, tapi jerih payah dia tidak akan pernah sia-sia. Ya sudah selesai, yuk di repeat. Yang pertama, kelepasan dari Tuhan itu apa saudara hari ini?
Tuhan akan mendengar seruan doa saudara ya. Setelah ini kita mau doa sungguh-sungguh, kita akan bawa semua pergumulan saudara dalam doa ya. Hari ini tidak ada lain waktu-waktu kita hanya habiskan untuk angkat tangan sama Tuhan. Kita mau angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Hari ini tidak ada orang yang mungkin hari ini malam ini saudara benar-benar di dalam keadaan titik nadir. Saudara sudah tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini percayalah, malam ini firman ini buat saudara dan saya, penyertaan Tuhan sempurna. Malam ini Tuhan berkata, aku selalu dengar doa dan seruanmu. Tidak ada doamu yang sia-sia. Aku sedang menampungnya dan aku sedang memproses untuk menjadi satu jawaban doa yang hasilnya terbaik, yang terindah. Sabar anakku, karena aku tidak akan pernah melalaikan semua seruan dan doamu yang sedang engkau panjatkan. Bahkan Tuhan berkata, aku berjanji membebaskan hidup anak-anakku secara aman. Apapun tekanannya, sebesar apapun, aku pasti membebaskan hidup saudara dan saya secara aman. Katakan aman. Kalau aman hari ini, sabar saudara. Daripada jalan pintas tapi tidak aman, buat saudara dan saya sabar sesaat. Jalani pandemi ini walaupun belum selesai, sabar. Lihat kematian di mana, sabar. Kita sudah dijamin aman, amin saudara ya. Yang ketiga apa? Tuhan memelihara kita di tengah tekanan hidup. Keselamatan kita panggil nama Yesus. Kalau sudah panik panggil nama Yesus. Kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Kita pasti bangkit. Jatuh tidak akan tergeletak. Pilur Yesus, hari ini banyak penyakit COVID. Katakan, saya mulai belajar untuk profetik, saudara. Ketika saya doakan orang, ya, saya juga belajar ajari ibu-ibu. Ya, ada beberapa orang yang kemarin didoakan, dia berkata, terima kasih Bu buat doanya. Mulai belajar. Belajar apa, saudara? Saya mulai menggunakan otoritas saya sebagai anak Allah. Saya selalu berkata gini, aku perintahkan saat ini virus corona, engkau keluar dari tubuh si A, si B. Karena bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan tubuh si A, si B, bebas virus corona. Kita punya kuasa kok. Perintahkan saudara. Kita ini jangan anggap remeh. Iblis seringkali melemahkan. Siapa kamu? Enggak. Tuhan beri kita kuasa sebagai anak Allah. Perintahkan. Virus corona aku perintahkan engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kebenaran berkata, bilur-bilur Yesus akan membawa kesembuhan, membawa kesehatan, membawa pemulihan bagi tubuh si A, si B, si C. Itu saya ucapkan. Kita percaya. Setelah kita ucapkan, ya balik lagi. Kehendakmu yang terjadi. Kalau Tuhan mau sembuhkan, pasti. Tapi ketika kita mengucapkan satu kuasa, ada yang namanya iblis pasti gemetar. Daripada kita gini, mati, sesak ICU. Ya, kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa firman ini berkata, yaitu ada satu nama yang akan memberi kesembuhan. Ya, yang ketiga apa saudara? Darah Yesus menghapuskan dosa saudara dan saya. Ya, pemeliharaannya buat keturunan apa? Keturunan berbahagia, keturunannya tidak meminta-minta dan jadi berkat. Bagian saudara dan saya apa hari ini? Yuk, itu tadi. Kita di masa pandemi sambil nunggu waktunya Tuhan. Respon yang perlu dijaga. Amin. Berdoa. Amin. Yang ketiga apa? Berserah. 3B lakukan hari ini. Yuk, respon benar, berespon benar, berdoa. Setelah berdoa, berserah supaya saudara tetap tenang di dalam menunggu waktunya Tuhan. Yuk, baca quote yang terakhir ya. Jangan fokus kepada masalah. Yuk baca sama-sama saudara. 1, 2, 3 ya. Ini jadikan rema supaya ini nancep di pikiran saudara. Yuk. Jangan fokus kepada masalah yang makin rumit di dunia ini ya. Tapi arahkanlah mata kita melihat siapa saudara? Tuhan. Hari ini yang sudah menjamin kelepasan, keselamatan, pemeliharaan sampai anak cucu saudara dan saya.
Itu sebabnya penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan itu sampai mikirkan keturunanmu loh saudara. Keturunan saudara dan saya masuk di dalam pemikirannya Tuhan. Itu berarti sempurna saudara. Ya, kita percaya. Ada satu kesaksian, saya tutup, masih ada 3 menit. Ya, Frans, siap Frans? Saya melihat satu kesaksian ini, saya kagum dengan cara Tuhan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya tahu bahwa seorang ibu yang sedang waktu itu datang sama saya. Ya, dia waktu itu dihajar KDRT. Ya, saya tahu dia dihajar. Kalau dihajar, dia juga kirim fotonya. Itu semua babak belur, saudara. Dan saya cuma berkata gini, Bu, saya sudah tidak kuat. Ya, saya tahu suaminya orang yang kaya. Ya. Dia itu diperlakukan seperti keset, saudara. Di rumah itu tidak diorangkan orang, ya. Oh, tidak diorangkan orang itu gimana ya? Istri, tapi suaminya pelit, saudara. Setelah itu di KDRT, dia bilang gini, Bu, apa saya tidak cerai aja, toh Bu? Buat apa sih, Bu, bertahan? Walaupun suami saya itu orang bilang kaya, uangnya ada, tapi saya itu seperti pembantu loh, Bu Eli. Uang dibatasi, kalau marah-marah saya dihajar. Dari situ saya bilang, bertahan Bu, bertahan, yuk bertahan. Sudahlah, Tuhan pasti menyertai hidupmu ketika engkau tetap bertahan. Sudah, doakan terus. Singkat cerita, ya, dia bertahan, saudara. Ya, dia bertahan. Kadang-kadang kalau dia lemot, dia drop, dia telepon saya sambil nangis-nangis. Saya kasih kekuatan, dia bangkit. Beberapa saat yang lalu dia telepon, dia nangis, saudara. Dia nangis, Bu Eli, suami saya meninggal kena COVID. Nah, makanya jadi orang jangan jahat-jahat ya, saudara. Hari ini kalau mau Tuhan datang hukuman yang orang bandel-bandel, langsung dikenakan COVID, sudah meninggal. Ya Bu Eli, suami saya meninggal kena COVID, Bu Eli. Tapi puji Tuhan, dia sudah bayar harganya dan dia sudah menikmati hasilnya. Tahun lalu, sejak ada pandemi, lepas motivasi suaminya karena takut mati atau enggak, suaminya ini bertobat, saudara. Bahkan dia bilang pemulihan ini sudah terjadi. Dia sudah membawa suaminya juga untuk mengenal Kristus. Bahkan menurut cerita dia sudah mau dibaptis juga, ya. Jadi pemulihannya sudah indah, di rumah tangga itu sudah tidak ada pertengkaran. Dia nangis hari itu, dia bilang, Bu Eli, kenapa Tuhan mengizinkan saya cuman menikmati pemulihan seumur jagung? Hari ini suami saya kena COVID masih muda, usianya masih 40 ke bawah, saudara. Dan dia berkata, suami saya pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Tapi saya bingung, Bu Eli, sekarang. Terus saya tanya, kenapa bingung? Hartanya dikasih saya semua, saya bingung, Bu Eli. Saya sekarang tidak pernah kerja. Sekarang semua toko usahanya dikasih ke saya bingung ngelola. Dalam hati saya, untung mati tidak ditinggal hutang. Masih bersyukur, ditinggal hartanya banyak, saudara. Ya, tapi saya percaya, ini karena upah ketika dia berani. Tidak gampang loh, saudara. Dihajar, disepertikan keset, dia tetap setia. Dan upah kesetiaannya hari ini dia nikmati, saudara. Walaupun suaminya meninggal, masih tinggal harta. Dia bingung karena dia tidak pernah kerja. Ya, kita percaya malam ini, yuk apapun keadaan saudara dan saya, Tuhan hadir hari ini. Dia berikan peneguhan, penyertaanku sempurna anakku. Engkau tidak perlu takut. Ketika aku berkata sempurna, itu selalu berkata selama-lamanya. Sabar. Ada kelepasanku yang indah selama-lamanya. Ada keselamatanku. Ada pemeliharaanku dari turunan ke keturunan selamanya. Yuk, Frans, nyanyikan lagu. Saudara dan saya mau malam ini berdoa. Kita mau datang sama Tuhan. Nggak usah ingat masalah. Nggak usah lihat keadaan dunia yang sudah kacau balau. Hari ini kita fokus saja sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya sebagai orang benar, Engkau jadi perisaiku, penolongku Tuhan, Engkau yang pelihara hidupku sampai selama-lamanya. Yuk kita mau nyanyikan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Musik boleh mengalun pelan, Frans. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Mungkin saudara malam ini merasakan keadaan kau sepertinya menangis sepanjang hari. Dan sepertinya Tuhan itu tidak berbuat apa-apa. Bahkan ada beberapa orang yang malam ini sudah putus asa. Bahkan ada yang sudah tawar hati sama Tuhan. Rasanya Tuhan, tiap pagi, siang, malam aku berjerit. Aku berseru-seru kepadamu. Tapi keadaanku makin parah. Semua masalahku makin berduyun-duyun. Dan kau berkata, Tuhan di mana Tuhan? Sampai kapan ini? Tapi malam ini firman ini buat saudara dan saya. Malam ini Tuhan berkata, ketika aku berkata penyertaanku sempurna, hari ini pun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali Tuhan berkata, sekali aku berkata menyertai engkau sampai akhir zaman. Engkau tidak perlu takut. Ada tanganku yang kuat selalu menggenggam hidupmu erat-erat. Tidak ada satu kuasa, masalah yang bisa merebut engkau dari tanganku. Dan aku katakan malam ini Tuhan berkata, engkau akan lihat kelepasan yang daripadaku. Itu akan segera terjadi. Keselamatanku selama-lamanya, bahkan pemeliharaanku itu atas keturunanmu. Kau tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Biarlah Tuhan, kami percaya malam ini Tuhan, setiap pergumulan hidup kami sebagai anak Allah, kami punya kuasa Tuhan. Kami mau memperkatakan sesuatu yang baik, yang membangun kehidupan kami. Kalau hari ini kami menghadapi satu mungkin yang di rumah yang hari ini kena COVID, baik itu keluarga. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus saat ini semua virus corona yang berjangkit di dalam tubuh setiap anak Tuhan, baik keluarga kami yang terjangkit, baik itu di rumah sakit, di rumah, di ICU. Sebut nama saudara. Kami perintahkan sehati. Kami tahu Tuhan doa orang benar ketika kami sepakat itu besar kuasanya. Kami perintahkan saat ini dengan nama-nama yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami perintahkan semua virus corona hari ini enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan, kami hancurkan, Engkau keluar dari setiap tubuh anak-anak Tuhan. Dan kami minta saat ini Tuhan, percaya bahwa bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Yang negatif jadi, yang positif jadi negatif di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut lagi. Yang punya masalah keuangan, hari ini Tuhan, apapun masalah keuangan kami mengangkat tangan Tuhan. Kami sudah tidak tahu dari mana sumber keuangan kami lagi Tuhan. Semua jalan sudah tertutup. Tapi kami tahu malam ini, kalau Engkau berkata penyertaan-Mu sempurna Tuhan, ada kelepasan Tuhan. Keuangan kami Tuhan saat ini untuk bertahan hidup. Ada beberapa orang yang mungkin hari ini melihat keuangan-Mu untuk bertahan, Kau sudah merasa nyesek. Kami percaya malam ini Tuhan, kebenaran firman-Mu, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Engkau akan mencukupkan kebutuhan setiap anak-anak Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sang pemelihara hidup kami. Engkau tidak akan pernah mempermalukan hidup setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap rekening-rekening yang hari ini lagi ngalami minus Tuhan. Rekening-rekening yang hari ini merah Tuhan. Rekening-rekening yang sudah mulai menurun drastis Tuhan. Kami saat ini Tuhan perintahkan berkat-Mu Tuhan untuk memberkati setiap lumbung-lumbung orang benar. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati setiap orang benar dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Buat setiap rumah tangga yang sudah di ujung tanduk, kami percaya Tuhan, kalau Engkau benci perceraian, kami saat ini Tuhan perintahkan Tuhan, biar saat ini Tuhan kuasa-Mu bekerja, membukakan mata rohani pasangan-pasangan yang lagi kami doakan, sebut nama pasangan-Mu, yang lagi bergumul, pasangan-pasangan yang lagi dibutakan iblis, saat ini sebut, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, mata rohani yang tertutup menjadi terbuka di dalam nama Tuhan Yesus, sebutkan nama. Saat ini juga kaki yang tersesat, saat ini kami perintahkan kaki ini Tuhan, Kau tarik ke jalan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pasangan-pasangan yang sudah disebutkan nama ini Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau melawat secara luar biasa dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas Bapa. Engkau sendiri yang bertindak Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami tetap sehati berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa ini dalam keadaan krisis Tuhan, kritis Tuhan. Kami cuma minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami saat ini melepaskan Indonesia dengan kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Melepaskan pintu anugerah, melepaskan kemurahan Tuhan atas negara Indonesia Tuhan, atas seluruh kota negara kami, proteksi di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Engkau yang mengendalikan semua virus-virus dengan variannya Tuhan. Lindungi kami dan sekeluarga kami Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau juga berkati seluruh tim medis Tuhan. Berkati Tuhan rumah sakit semua Tuhan yang saat ini membantu untuk proses penyembuhan virus-virus ini Tuhan. Pemulihan yang mereka kerjakan Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia Bapak. Terima kasih Tuhan, proses vaksin juga Tuhan, PPKM kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami lepaskan Indonesia, tidak ada penjarahan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ada hanyalah kedamaian. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan seluruh pengerja di PD Victory juga ada kesatuan, pelayanan mereka yang melayani Tuhan, semuanya jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati setiap pertumbuhan rohani seluruh jemaat Victory juga yang bergabung malam ini. Kami mengalami lompatan rohani yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati, yang percaya berkata amin.